Yang saya hormati peserta kelas Islamic Study Lembaga Penerbitan Mahasiswa Justisia, yang saya hormati seluruh Wadiyah Wala Justisia yang telah menyediakan fasilitas ini untuk kita sekalian. Pertama saya ucapkan terima kasih karena sudah konsisten untuk menyelenggarakan kelas ini Islamic Studies, yang tentu saja tidak sesuatu yang mudah gitu ya, karena rata-rata mahasiswa saat liburan itu lebih memilih untuk tidak berpikir ketimbang mikirin yang nggak jelas gitu. Ya, tapi teman-teman memilih mengambil pilihan yang berbeda, dan saya kira ini adalah bagian dari cara kita untuk memaknai kehidupan akademik gitu ya. Nah, berkaitan dengan hal itu, berarti saya lupa ini penyelenggaraan yang keberapa ya? Yang kelima atau berapa gitu. Jadi tiap tahun Justisia rutin menyelenggarakan kegiatan ini untuk publik. Jadi semua teman-teman bisa mengakses ini, tidak hanya teman-teman Justisia. Tokoh yang ingin kita gali namanya Maulana Farid Eshaq. Teman-teman, kalau ada nama Maulana, MLN itu, ini nggak usah ini deh. Maulana itu biasa merupakan gelar yang didapatkan oleh scholar, oleh para sarjana yang mendalami ilmu Quran di Pakistan kalau tidak keliru, atau pokoknya di daerah Asia Selatan sana. Makanya Farid Eshaq di depan namanya itu ada MLN-nya, Maulana Farid Eshaq, itu untuk menunjukkan kesarjanaan dia. Jadi ia adalah seorang sarjana ulumul Quran, sarjana tafsir Al-Quran, yang sangat-sangat tentu saja concern dengan ilmu Al-Quran. Nah, kata kunci untuk memahami pemikiran Farid Eshaq ini adalah keyword atau kata kunci memahami pemikiran Farid Eshaq itu sebenarnya tidak sulit. Ia lahir di Afrika Selatan. Afrika Selatan itu negara, boleh dikatakan negara miskin, negara dunia ketiga. Jadi setiap pemikiran tidak akan pernah lepas dari konteks di mana si pemikir itu lahir dan berkembang. Tetapi tidak selalu begitu. Kadang-kadang ada orang yang berpikir tetapi tercerabut dari konteksnya, gitu ya. Artinya konteks masyarakat seperti apa, tetapi dia berpikirnya lain, berbeda. Nah, karena apa? Karena dia tidak merupakan orang yang mungkin merespon konteks masyarakat. Farid Eshaq berbeda. Dia adalah sarjana. Nah, ini menariknya nih. Dia sarjana cum aktivis. Dia sarjana dan juga aktivis. Jadi dia tidak hanya hidup di kampus ya, dia tidak hanya ngajar, tidak hanya bolak-balik kampus rumah, tetapi di tengah aktivitas akademiknya itu, ia juga melakukan aktivitas sosial, kira-kira begitulah gitu. Jadi dia juga mendirikan lembaga, dia mendirikan yayasan, dia mendirikan foundation untuk apa? Untuk menerjemahkan pesan-pesan Islam yang universal ke dalam ranah nyata. Nah, saya sengaja memilih Farid Eshaq kepada teman-teman Justisia karena saya kira kalau dianggap intelektual organik, kalau kata Gramsci, mungkin ini yang agak mendekati ideal. Dia ada di kampus ya, jadi dia paham secara teoritis, tetapi juga dia tidak meninggalkan konteks di mana dia berkembang, dia hidup. Afrika Selatan. Jadi pikirannya itu sesuatu yang match ya, kalau bahasanya Nadiem Makarim, link and match gitu ya. Dia pikirannya nyambung dengan realitanya. Nah, dari realita itu antara konteks dengan teks ia dialogkan. Makanya kemudian muncullah yang dalam bahasa saya
kemarin dikirimi buku yang bahas tentang apa namanya pikiran Farid Esak. Judulnya mungkin kalian banget ya, atau kita banget. Quran of the Oppressed. Qurannya orang tertindas. Qurannya orang tertindas. Jadi bagaimana? Saya kirim ke siapa ya? Pokoknya kalau nggak salah sudah ada di HP Mas Ruri. Tinggal di share ke teman-teman saja, atau download sebentar juga mungkin nggak terlalu lama. Jadi judulnya ada yang menulis namanya Shadab Rahimtullah. Shadab Rahimtullah itu menulis buku judulnya Quran of the Oppressed. Dia meneliti 4 pemikir. Satu Farid Esak, yang kedua Asghar udah nggak dibahas. 2 Asghar Ali Engineer, yang ketiga saya lupa ya, 3 dan 4 itu perempuan. 3 Aminah Wadud, yang keempat Farid Esak, Asghar Ali Engineer, lalu Aminah Wadud, Asma Barlas. Aminah Wadud, Asma Barlas. Makanya judulnya itu Quran of the Oppressed, Qurannya orang tertindas, Liberation Theology and Gender Justice in Islam. Teologi pembebasan dan keadilan gender dalam Islam. Jadi si Rahimtullah ini, Shadab ini menelaah tentang bagaimana sih cara bacanya Farid Esak, cara bacanya Asghar Ali Engineer. Asghar ini orang India. Saya lupa dia kemudian meninggal di Amerika atau gimana. Farid Esak. Nah, ini yang menarik. Saat tidak diterima oleh Al-Azhar, Nasr Hamid Abu Zaid pindah ke Belanda. Pun yang mungkin karena keras sekali bullyingnya ya. Tapi si Farid Esak itu tidak, betapapun dia dibully, betapapun dia mungkin diopresi, tapi dia tidak keluar dari Afrika Selatannya. Dia bikin Positif Muslim, yayasan yang dia dedikasikan bagi orang-orang Islam yang terinfeksi HIV. Jadi dia kelola itu orang-orang yang mungkin sudah tidak dianggap oleh lingkungan sosialnya, dia motivasi agar tetap bertahan dan seterusnya. Dia kemudian memberikan justifikasi tindakannya itu menyitir hadisnya Imam Tirmidzi. Dalam salah satu hadis itu kan dikatakan, tengoklah orang yang sakit, kalau nggak salah gitu ya. Tengoklah orang yang sakit, kata Tuhan, niscaya di sana aku berada. Nah, oleh Farid Esak ini dijadikan legitimasi bahwa penting sekali merawat, mensupport, mendukung orang-orang yang sakit itu. Nah, ini pesan moral yang dia derivasi dari teks dari Al-Quran ke dalam praksisnya. Makanya judul buku Esak yang familiar, yang judul bukunya bahasa Inggris, Quran, Pluralism and Liberalism, itu diterjemahkan dengan bebas oleh penerbit Mizan. Judulnya itu membebaskan yang tertindas, Liberation of the Oppressed, atau membebaskan yang tertindas. Jadi melihat judulnya saja kita paham bagaimana sih sebenarnya arah dari teologi atau cara pembacaan Farid Esak terhadap teks. Nah, jadi Farid Esak figur yang menurut saya adalah seorang yang di dalamnya ada semangat aktivis dan semangat intelektual, dan di sisi lain intelektualitasnya itu bukan sembarangan, karena memang dibangun dari cara baca dia terhadap teks. Fazlur Rahman ada? Sudah. Nah, cara baca Farid Esak itu kurang lebih sama dengan Fazlur Rahman dalam konteks double movement-nya. Saya kira mungkin di awal Pak Abu sudah sudah mengintrodusir sedikit, karena
Itu tidak jauh berbeda. Nah, Rahimtullah itu menyebut teologinya Farid Ishaq itu sebagai theology of the margins. Theology of the margins itu apa ya? Teologi pinggiran, teologi orang pinggiran, gitulah ya. Teologi orang pinggiran. Jadi teologi pinggiran apa teologi orang pinggiran? Theology of the margin, berarti teologi orang pinggiran ya, karena ada de-nya. Theology of the margin. Jadi teologi orang pinggiran. Nah, ini menarik karena apa? Karena Afrika Selatan itu sekali lagi negara miskin, negara dengan yang saya baca saat saya menggeluti isu HIV, negara dengan prevalensi HIV yang sangat tinggi di dunia, tidak tertinggi tapi cukup tinggi di dunia. Artinya itu merupakan satu fenomena yang memanggil Ishaq untuk bertanya kepada dirinya sendiri, apa kontribusi Islam untuk kemanusiaan? Di mana Islam berada ketika ada orang sekarat hendak mati karena penyakit? Di mana Islam itu ada? Nah, rumusan tentang cara berpikir yang dibangun dari konteks itu kemudian melahirkan theology of the margins, teologinya orang-orang pinggiran, teologinya orang-orang tertindas. Maka dia membaca Al-Quran, membaca Al-Quran untuk kepentingan orang-orang yang tertindas, itulah kira-kira seperti itu. Saat kuliah di UIN itu, karena saya nggak lihat langsung, tapi saya nonton di Facebooknya Elsa saat itu karena Elsa menyiarkan secara langsung. Dia pernah nanya begini, di era sekarang, saya masih ingat nih, di era sekarang, bagaimana kita berhadapan, bagaimana Islam dealing berhadapan dengan era di mana kita punya 5.000 teman di Facebook, tapi tak satu pun ada teman di dunia nyata. Bagaimana di era sekarang kita hidup di di era di mana kita punya 5.000 teman di Facebook, tapi tak satu pun kita punya teman di dunia nyata. Bagaimana sih konteks Afrika Selatan itu? Teman-teman kalau pernah di beranda Facebooknya tiba-tiba keluar iklan dari VOA, Voice of Indonesia, Voice of America Indonesia, itu ada percakapan antara dua orang Indonesia dengan orang Afrika Selatan. Orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, orang Afrika Selatan itu pakai bahasa Afrikaans. Nah, mereka kemudian bersama-sama melafalkan simbol-simbol tertentu. Misalnya office, kantor kan. Terus orang Indonesia itu bilang kantor gitu. Orang Afrika Selatan itu bilang kantur, Kantoor. Lalu wortel. Orang Indonesia bilang wortel, orang Afrika Selatan dari Cape Town itu bilang WW tapi agak ke V gitu, wortel. Nah, kenapa begitu? Jawabannya nggak susah, karena Afrika Selatan juga diekspansi oleh Belanda. Jadi banyak kata-kata serapan yang ternyata mirip antara orang-orang Afrika Selatan. Mereka bilang itu bahasa Afrikaans gitu ya, dan hanya sedikit sekali penuturnya ada di Cape Town, ibu kota South Africa, ibu kota Afrika Selatan, yang mungkin juga menyerap bahasa-bahasa Belanda itu. Jadi kita begini-begini bisa beberapa bahasa Belanda ya, kantor dan seterusnya itu. Apa itu? Jembatan bahasa Belandanya apa? Brug. Bahasa Inggrisnya bridge. Bahasa Semarangnya berok gitu. Jembatan berok itu loh. Apa itu? Kota lama berok itu. Nah, itu pribumisasi bridge, pribumisasi brug gitu. Oke, ke sini dulu. Jadi terhadap sudah ada Mas Rudi. Kalian silahkan ini aja lah. Silahkan buka-buka saja. Itu saya kira menarik. Itu membantu kita untuk memahami Farid Ishaq sebelum baca bukunya. Sebelum baca bukunya. Bukunya itu yang paling terkenal yaitu membahas Quran Liberation and Pluralism. Nah, Quran
pembebasan dan pluralisme. Ini judul terjemahan bahasa Inggrisnya ya kalau diterjemahkan harfiahnya. An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression. Perspektif Islam tentang solidaritas antar agama melawan oppression apa ya? Penindasan. Ya, penindasan lah kurang lebih gitu. Jadi opresi ya. Kalau operasi ya itu tilang itu tiap selalu yang dihindari oleh mahasiswa. Ya, beruntung ada WA group itu ya. Awas Des, operasi Des. Oke. Jadi dia Farid Ishaq memetakan tentang dua kelompok yang membaca Al-Quran. Pertama adalah the insider, yang kedua outsider. Ada ordinary Muslim, ini insidernya ya, orang yang membaca Al-Quran ini. Yang kedua adalah confessional Muslim scholars. Lalu ada yang ketiga critical Muslim scholars. Nah, si Ishaq itu ingin memosisikan dirinya di yang ketiga. Lalu yang keempat ada participant observers. Lalu revisionis. Yang keenam polemisis. Oke, lanjut. Nah, ini yang namanya uncritical lover atau yang tadi pertama ordinary Muslim itu. Ini orang biasa, mungkin kita kali ya. Muslim biasa, tapi enggak juga nih, saya terlalu merendahkan teman-teman. Muslim biasa ya, yang baca aja gitu. Yasin ya Yasin, wal Qur'anil Hakim gitu ya, dan seterusnya. Baca Al-Quran yang kita nggak tahu artinya nggak tahu, apalagi maknanya gitu yang terkandung di dalamnya. Ini orang awam lah. Tetapi gitu ya. Tetapi saat kecemasan melanda, saat diputus cinta misalnya, itu Quran itu kayak jadi obat penawar dari segala gundah gulana. Jadi orang awam, ini pembaca awam yang udah maknanya apalah terserah, tapi dengan membaca itu saya kok jadi tenang hatinya. Ini bukan soal mana yang baik, mana yang tidak ya, tetapi ini model pertama pembaca Al-Quran. Ya, orang Islam, insider. Yang kedua, ada para sarjana juga. Lanjut. Yang kedua itu konvensional bukan? Lanjut. Jembatan tidak terhubung. Yang kedua, confessional Muslim scholars atau pemerhati kajian Islam, tetapi mencoba untuk menjadi guardian lah gitu. Jadi istilahnya ya penjaga gitu ya. Pokoknya jangan sampai terkena serangan dari semiotika hermeneutika lah kira-kira. Jadi ini sarjana-sarjana Muslim yang mencoba mengelaborasi Al-Quran, tetapi melihat aspek-aspek yang konvensional itu ya, yang umum gitulah, kira-kira begitulah, yang umum, yang mainstream ya di dalamnya. Nah itu termasuk di Abul A'la Al-Muduti, Husain Toba-Tobai dan yang lain-lainnya gitu. Jadi dia murni menggunakan, ini mungkin yang lebih mudah, murni menggunakan perangkat ilmu Islam tradisional dalam memahami, menginterpretasikan teksnya. Lalu yang ketiga, ya critical Muslim scholars kata Farid Ishaq. Jadi ini yang melakukan atau sarjana Islam yang melakukan kajian-kajian terhadap Al-Quran secara kritis dengan meminjam piranti-piranti pendekatan sosial misalnya dan seterusnya. Ada Nasr Hamid Abu Zaid ya, meminjam bahasa Abu Zaid, kata Ishaq, studi teks haruslah merupakan kelanjutan dari pernyataan dan budaya sebagai kodrat empirik. Dari kodrat ini kita tiba pada pemahaman ilmiah tentang teks. Ishaq menempatkan dirinya pada pada konteks ini. Jadi ada pembaca umum, ada pembaca normatif, sarjana normatif, ada sarjana kritis lah kira-kira menurut dia. Ya kita jangan kemudian melihat bahwa yang ketiga itu levelnya lebih baik dari yang kedua. Enggak, ini tipe orang aja gitu, tipe orang dalam memahami, dalam membaca teks.
Oke, ini insider perspektif on Quranic studies lah kira-kira begitu. Nah, yang keempat, ini kita sudah outsider. Outsider itu sudah dia di luar, sudah sudah merupakan orang-orang di luar Islam yang membaca Al-Quran, tapi dia juga memberikan kontribusi. Jadi friend of lover atau participant observers adalah peneliti luar, outsider, yang mengkritisi Al-Quran dengan ragam pendekatan dan memberikan kontribusi berharga bagi umat Islam. Misalnya ada orang namanya Wilfred Cantwell Smith. Nah, Wilfred Cantwell Smith itu seorang fenomenolog. Dia menulis buku judulnya Apa Itu Kitab Suci? What is Scripture? Lalu Montgomery Watt dan seterusnya, Kenneth Gregg dan yang lain-lain. Lalu yang kedua, ada peneliti tetapi ya dia ingin membaca Al-Quran tetapi lebih subjektif gitu. Jadi ingin melihat kelemahannya aja gitu. Jadi memang harus diakui ada para peneliti non-Islam yang objektif. Ada juga peneliti di luar Islam itu yang betul-betul ingin mencari kelemahan. Nah, misalnya ada John Wansbrough gitu ya, dan seterusnya, Andrew Rippin. Meskipun dia mengkritisi Al-Quran dan cenderung mencari kelemahan, tetapi di saat lain ia mengakui hal-hal yang positif dari Al-Quran sejauh diungkap dengan argumentasi yang meyakinkannya. Mungkin di satu sisi dia menolak tentang Isra Mi'raj misalnya, tapi di sisi lain dia bisa memahami tentang tradisi Qisas sebagai kelanjutan dari tradisi masyarakat Arab pra-Islam misalnya. Sejauh argumentasi itu bisa diterima secara ilmiah, dia terima. Tetapi kalau di luar, misalnya di luar di luar template rasional, dia nggak terima, kira-kira begitu. Dan yang terakhir itu ada the polemicist. Udah, ini pokoknya negatif semua lah. Pokoknya dalam Al-Quran itu salah semua. Nah, ini misalnya Ibnu Waraq gitu ya. Jadi ini memang dalam studi Al-Quran itu awal-awal kecenderungannya memang orang nyari salahnya. Yang kedua, orang nyari kelemahannya tapi mengakui kalau bisa diyakinkan secara argumentatif. Nah, studi Quran yang yang akhir itu lebih menunjukkan sikap-sikap yang empatik. Kalau teman-teman pernah dengar nama Annemarie Schimmel. Annemarie Schimmel itu seorang fenomenolog. Dia menulis Islam dengan sangat-sangat simpatik. Saya kalau ngajar metodologi studi Islam selalu mencontohkan Annemarie Schimmel ini sebagai sebagai contoh bagaimana Islam didekati secara fenomenologi. Islam didekati dari sudut pandang objeknya dan melihatnya sebagai sebuah fenomena. Jadi nyaris penulis itu tidak berusaha untuk menafsirkan dan lebih memilih untuk menuliskan apa yang diyakini oleh sang oleh objek penelitinya. Saya pernah menulis tentang waria, judulnya judulnya saya lupa. Antara sarung dan mukena. Muslim apa muslimah itu ya. Muslim tapi dalam kurung gitu ya. Muslimah, transgender, muslimah dan identitas Islam pada kelompok-kelompok transgender. Jadi saya hanya memetakan saja, misalnya di satu tempat seorang transgender itu merasa nyaman dengan mukena saat sholat, dengan rukoh saat sholat, tetapi di sisi lain ada yang memilih untuk bersarung. Nah, saya nanya, kenapa Mbak bersarung? Karena kalau sholat kan hablum minallah. Kalau hablum minallah saya menyesuaikan kelamin saya gitu. Tapi kalau hablum minana saya menyesuaikan dengan level kenyamanan saya dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, tapi kalau yang pakai mukena, dia bilang saya nyaris sudah seperti perempuan kecuali kelamin saja gitu, karena saya tidak punya rasa dan sama sekali. Jadi saya sih memilih ya apapun, entah hablum minallah entah hablum minanas, ya saya sebagai
perempuan jadi pakai mukena. Nah, itu saya tulis apa adanya aja gitu, fenomena sebagai sebuah studi fenomenologi. Nah, sekarang studi fenomenologi di kalangan the outsider itu sedang berkembang. Nah, itu yang tadi saya sebut itu Wilfred Cantwell Smith, lalu Annemarie Schimmel, itu contoh bagaimana para outsider mengembangkan studi tentang Islam. Nah, bagaimana kemudian Farid Essaq? Farid Essaq jelas dia adalah critical Muslim scholar, dia adalah sarjana Muslim yang juga disupport oleh banyak hal secara keilmuan mumpuni. Lalu konteks di mana dia hidup dan berkembang juga adalah konteks Afrika Selatan, sehingga kemudian bagaimana interpretasi dia terhadap Al-Quran itu juga sangat dipengaruhi oleh konteksnya. Nah, tadi saya dengar ada Mas Rudianto. Pastinya saya bisa panel dengan Mas Rudi karena Mas Rudi itu juga paham tentang teologi pembebasan. Nah, oleh si Rahimtullah, Farid Essaq itu dikategorikan sebagai Islamic Liberation Theologians. Jadi salah seorang teolog Islam pembebasan, teolog pembebasan Islam. Jadi dia berusaha untuk menjadikan agama sebagai spirit untuk melakukan pembebasan terhadap kelompok-kelompok marginal, orang yang terinfeksi HIV, orang yang miskin, orang yang direpresi. Karena ingat, Afrika Selatan itu pernah mengalami politik apartheid, di mana orang-orang hitam itu disubordinatkan, ya, menjadi subordinat orang berkulit putih. Pada waktu yang sangat panjang dia pernah menjadi penasehat kalau tidak salah, atau salah satu orang di kabinetnya Nelson Mandela yang yang kemudian Piala Dunia di Afrika Selatan itu kan salah satu penghargaan terhadap itu gitu ya. Dan konon yang mengusulkan itu Gus Dur, perlu dicek lagi. Tapi kalau tidak salah yang mengusulkan World Cup di Afrika Selatan tahun berapa itu ya, Harun? 2010 itu Gus Dur, sebelum beliau meninggal tahun 2009. Nah, karena kan biddingnya biasanya 4 atau 8 tahun. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, yang mungkin tidak bisa saya sampaikan adalah bagaimana soal metode tafsir Farid Essaq ya, karena mungkin keterbatasan waktu. Tetapi saya punya 2 buku Farid Essaq berbahasa Indonesia. Satu ada di atas, kalau nggak salah di Elsa Putri. Judulnya On Being Muslim. On Being Muslim itu judulnya aja bahasa Inggris, tetapi isinya bahasa Indonesia. Tapi judulnya tidak diubah, tetap bahasa Inggris, On Being Muslim. Tentang apa ya? Itu catatan-catatan personal Farid Essaq. Yang kedua, bukunya sepertinya ada di Elsa bawah, judulnya Membebaskan Yang Tertindas. Tapi kalau di Elsa bawah ya saya ya setengah hakul yakin hilang gitu. Ataupun kalau tidak hilang sudah berpindah tempat dari wadah yang semestinya. Nah, itu nyarinya susah. Saya kira itu dulu kali ya. Teman-teman mungkin bisa ada yang ingin disampaikan, tapi sebenarnya refleksi saya yang paling dalam soal Farid Essaq itu selain theology of the margin adalah ini penting. Bisa jadi satu, theology of the margins. Yang kedua, saat dia ditanya tentang kenapa mendirikan Positif Muslim bagi orang-orang yang terinfeksi HIV dan orang-orang marginal lain, dia bilang Tuhan itu, inilah yang saya sebut sebagai theology of compassion. Theology of compassion itu teologi apa ya? Kasih sayang. Rahman apa Rahim? Rahman ya. Theology of compassion itu jadi teologi kasih sayang. Sederhana sebenarnya, tapi karena di Inggris kan jadi agak gagah. Ini kan banyak teologi kasih sayang. Jadi tentang bagaimana Tuhan itu, Asmaul Husna itu kan lebih banyak soal kasih sayang kan ketimbang soal aljabar gitu. Soal yang ketimbang yang galak, yang Rahman, yang Rahim itu kan lebih banyak. Coba yang hafal Asmaul Husna coba di list mana yang masuk kategori Jabar, mana Rahman Rahim. Pasti banyak Rahman Rahimnya gitu. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya dimensi, nah ini kata fenomenolog, Islam itu sering dikategorikan sebagai agama yang bertumpu pada nomos. Nomos itu domestos nomos, sobat nyamuk. Nomos itu hukum. Jadi Islam itu bersama Yahudi seringkali dikategorikan sebagai nomos oriented religion, agama yang berorientasi pada hukum, ya kan? Kita kalau ngapa-ngapain aja sebenarnya ini boleh apa enggak, halal apa haram, itu kan
fondasi dasar aktivitas keislaman kan. Nah misalnya melihat, terus kamu lihat yang berjilbab itu boleh apa enggak gitu, boleh gitu misalnya. Gitu. Nah kan pertama ditanyanya itu boleh apa enggak. Makan kodok itu halal apa haram lah kira-kira. Nah itu selalu halal apa haram, bukan kodok itu bermanfaat apa enggak gitu, ada obatnya atau tidak dan seterusnya gitu. Nah yang kedua, fenomenolog itu mengkategorikan ada yang disebut eros oriented religion, agama yang berorientasi pada cinta, eros. Nah Konfusianisme, kekristenan dan seterusnya itu seringkali dikategorikan sebagai agama. Nah, Islam itu kategori sebelahnya, yang nomos itu. Nah, padahal kalau kita lihat misalnya dimensi-dimensi cinta, dimensi-dimensi sufisme dalam Islam itu juga tidak kalah banyak. Cuma fikih memang dominasi, sangat mendominasi. Makanya kalau Abu kan berusaha untuk menawarkan Al-Ghazali ke publik itu sebagai salah satu cara untuk menunjukkan bahwa dimensi etik atau dimensi cinta dan dimensi fikih itu ada dalam literatur kesarjanaan Islam, dan dua-duanya itu harus ditunjukkan ke publik. Fikih itu yang rasionalnya, sufisme itu yang intuitifnya, Nah, berbarengan dengan theology of the margins itu, kata Esak, umat Islam juga harus mengembangkan theology of compassion itu, teologi kasih sayang. Karena apa? Karena ya dalam Islam itu dimensi kasih sayang itu juga sangat besar sekali gitu, tidak kalah sama dimensi fikihnya. Saya kira itu dulu sebagai pembuka, teman-teman. Ya itu bukunya mungkin sudah dikirim oleh Kiai Masruri tanpa mugni. Nah itu yang barangkali bisa disimpan, dibaca di laptopnya masing-masing. Waktu saya kembalikan kepada Sidik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Teddy atas penyampaian materinya. Begitu teman-teman, pasti dari teman-teman masih ada pertanyaan yang mengganjal di hati teman-teman, bisa disampaikan. Silakan dari teman-teman yang ingin bertanya ataupun berpendapat, kita persilakan untuk berdialog bersama-sama. Silakan. Ya, silakan Kak Islam. Kesan ini dalam mengeluarkan pemikiran yang Pak Islam sebagai tempat bernamanya orang-orang yang beriman itu, apakah hanya dari penelitiannya sendiri, artinya dari kondisi sosial di sekitarnya, atau juga mengambil pemikiran-pemikiran cendekiawan Islam yang terdahulu, yang sudah memberikan disiplin ilmu yang jelas, atau juga mengambil pendapat-pendapat dari barat, dari mana sumber Islam ini menelurkan pemikiran-pemikiran. Oke. Terus yang lain? Oke, dari teman-teman yang lain, silakan. Mungkin bisa dijawab. Kalau baca, Pak Esak juga baca Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kalau sekedar membaca, dia baca juga itu. Dia juga baca Fazlur Rahman. Dia juga baca Abul Alam Maududi. Artinya secara karena begini ya, kalau studi Quran itu kan pakemnya itu sudah jelas ya, maksudnya sudah urunut gitu. Jadi kalau mau baca ulumul Quran ya baca ini gitu. Kalau mau baca tafsir ya, jadi dia baca juga Husain Toba-Tobai, dia juga baca Al-Qurtubi dan yang lain-lain. Artinya secara referensial dia juga merujuk kepada karya-karya ulama klasik gitu ya, merujuk kepada ulama-ulama klasik. Bahwa kemudian dia menyandingkannya dengan dengan karya-karya kekinian itu hal yang pasti. Karena apa? Karena judul bukunya yang diterjemahkan menjadi membebaskan yang tertindas itu An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity. Jadi perspektif Islam tentang bagaimana membangun solidaritas antar iman untuk melawan kekerasan. Nah, ketika bicara tentang interreligious solidarity itu mau tidak mau juga dia loncat melihat bagaimana
tradisi atau teks keagamaan di agama-agama lain berbicara tentang melawan ketertindasan. Nah, itu hal yang mungkin, dan ini sebenarnya karakter yang kuat yang dipegang oleh sarjana-sarjana muslim yang kita diskusikan di pemikiran ini. Tidak ada yang hanya berkiblat pada pemikiran-pemikiran barat saja. Misalnya siapa? Yang Farid Eshaq, Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zaid dan sebagainya. Saya kira semua yang kita diskusikan adalah para intelektual muslim yang mencoba untuk memadukan antara at-turas wal hadatsah, antara keduluan dan kekinian, antara antara yang dahulu dengan yang sekarang, antara warisan masa lalu dengan warisan masa kini. Jadi inilah misalnya dari sisi pemahaman sosialnya, tentu Eshaq ngambil pemikir-pemikir yang sekarang tentang bagaimana liberation theology pemikir sekarang. Tetapi soal semangat Quraniknya, dia mengistilahkan ada yang disebut sebagai prophetic solidarity atau solidaritas kenabian. Jadi apapun agamanya sebenarnya memiliki solidaritas bersama yang disebut solidaritas kenabian. Solidaritas kenabian itu solidaritas untuk merangkul atau menaikkan harkat dan derajat orang-orang yang terpinggirkan itu. Makanya dia sebut sebagai prophet. Itu kan tugas-tugas kenabian. Makanya Islam itu kan agama yang yang di dalamnya ada prophetic voices, suara-suara kenabian. Ada satu kalimat yang saya suka tadi dari Farid Eshaq yang ditulis oleh Rahmatullah, itu ada di bagian awal. Oh gitu, ini nih. Prophetic or a principle solidarity, prophetic solidarity. Jadi solidaritas kenabian, therefore, the fundamental component adalah komponen yang sangat-sangat mendasar dari pembebasan, and lies at the heart of a meaningful commitment to social justice. Jadi solidaritas kenabian ini merupakan komponen atau barang dasar yang sangat-sangat fundamental dari pembebasan, dan dan dia memberikan makna atau memiliki makna yang sangat-sangat kuat di dalam keadilan sosial. Makanya kalau dalam Al-Quran itu kan kunci yang menjadi pembuka segala aktivitas sosial kan keadilan. Tidak ada kata yang paling representatif untuk menunjukkan apa sih the heart of Quran itu, kecuali justice, al-adalah. Makanya kan kalau dalam salah satu, saya lupa ini Izzuddin bin Abdissalam atau siapa yang menyampaikannya, fa aina ma tujadul adalah fa thamma syara'ullah. Jadi di mana saja engkau menemukan keadilan, nah itulah syariat Allah. Jadi fa aina ma tujadul adalah fa thamma syara'ullah. Karena kalau kemudian diperas the heart of Islam itu, the heart of Quran itu, kita akan ketemu pada satu kata, justice. Jadi keadilan ini jantungnya Al-Quran, jantungnya Islam. Yang kalau dalam tradisi teman-teman Kristen, compassion itu adalah jantungnya. Dalam Islam itu jantungnya itu al-adalah. Nah, al-adalahnya Islam, compassionnya Kristen itu menjadi interreligious solidarity against oppression. Ayo kita bawa keadilan, kita bawa kasih sayang ke ruang publik untuk melawan ketertindasan yang saat itu konteksnya adalah politik apartheid itu. Jadi ini adalah teologi pembebasan. Teologi pembebasan itu bagaimana menjadikan agama bukan hanya sebagai sesuatu yang ada di wilayah privat saja. Kan ada istilah privatisasi agama, ya kayak privatisasi air gitu. Privatisasi air, privatisasi agama. Agama diprivatisasi agama hanya menjadi urusan privat saja. Jadi kalau ke ruang publik ya kita nggak harus bawa agama. Itu keliru.
kata Jose Casanova, liberation theology itu harus merupakan public religion. Dia nggak boleh diprivatisasi, harus sebaliknya dideprivatisasi. Kita beragama, tapi kemudian tidak hanya ada di wilayah privat, lalu menjadikan agama sebagai alat untuk mentransformasi. Jadi tradisi agama ditransformasi untuk membangun semangat pembebasan. Itulah yang disebut teologi pembebasan. Membebaskan orang yang tertindas, ya, orang yang miskin, orang yang terkena pelebaran jalan tol dan tidak dipenuhi haknya, dan ada tanggung jawab agama di sana. Jadi orang-orang beragama tidak hanya soleh secara ritual saja, tidak soleh secara individual saja, tapi juga soleh secara sosial. Nah, itulah yang ingin dikatakan oleh Farid Ishaq melalui theology of the margins-nya itu. Itulah yang mestinya dilakukan oleh seorang pemuka agama. Dia tidak hanya berdiri nyaman di rumah ibadahnya masing-masing, tetapi dengan baju agama yang dikenakannya, dia membela orang-orang yang lemah. Teologi pembebasan oleh Gutierrez itu digambarkan begitu. Para pastor-pastor di Nicaragua, misalnya para pastor di Amerika Latin, itu dengan jubahnya dia melawan junta militer, dia melawan melawan oligarki, melawan negara gitu yang menindas orang-orang kecil. Jadi dia hadir di tengah-tengah orang yang tertindas. Nah, itulah teologi pembebasan. Semangat pembebasan yang inspirasinya source of inspiration-nya itu Al-Qur'an. Yang sumber inspirasinya itu ajaran agama. Tentang apa? Tentang solidaritas bagi mereka yang tertindas. Karena di dekat orang yang tertindas itu, ketika kita datang kepada orang yang sakit, ya, dalam hadis tadi itu, disitulah Tuhan berada. Kalau kita ingin mencari Tuhan, Dia ada bersama orang-orang sakit. Dia ada bersama orang tertindas. Berarti Tuhan ada di sini. Ya kan? Karena kita orang tertindas gitu. Kalian diam saja. Kalau kata Romo Mangun ya, Mangun Wijaya yang di Jogja itu, ketika beliau menata Kali Code itu, menata orang-orang yang ada di bantaran sungai Kali Code di Yogyakarta itu, dia bilang kepada yang mengikutinya, nak, dek, mbak, mas, pak, bu, lihatlah mereka. Dia lihat, ada apa Romo? Ya, tatap mereka. Iya, gimana Romo? Ada wajah Tuhan di sana. Ada wajah Tuhan. Di wajah-wajah itu ada wajah Tuhan. Nah, itulah beda ya cara rohaniwan mendalami agama yang sedemikian dekat dengan orang-orang yang terpinggirkan. Oke, yang lain? Silakan dari teman-teman yang lain, ada tanggapan atau pertanyaan. Silakan Mas. Untuk membebaskan masyarakat ini seperti kalau dia ada rekomendasi atau tawaran tertentu yang dimaksudkan oleh Oke, terima kasih Amir. Sejauh yang saya baca ya, saya belum melihat bagaimana kemudian ada ruang lain selain ruang akademis dan ruang sosial yang menjadi arena di mana pembebasan yang tertindas itu mesti digaungkan. Tetapi kalau melihat track record atau melihat Farid Ishaq sebagai seorang yang juga pernah menjadi penasehat Nelson Mandela, mungkin saja penguasaan terhadap ruang politik itu sesuatu yang penting. Tetapi saya tidak bisa memastikan apakah itu merupakan presiden yang ingin dia tunjukkan kepada publik, penting juga menguasai ruang ini. Tapi saya belum bisa memastikan apakah itu adalah bagian dari upaya Farid Ishaq. Tapi yang jelas
sejauh yang saya baca terhadap terhadap tulisannya, ya dia hanya melihat saya hanya melihat ada dua ruang saja. Yang pertama adalah ruang akademis, yang kedua adalah ruang sosial. Nah, saya belum menemukan bacaan saya secara politik bahwa juga ada ruang politik yang penting untuk dikuasai. Dia menulis menulis buku, saya lupa ya. Tapi dia mencoba untuk mengkontekstualisasikan ide-ide dasar dalam Islam ke dalam ranah sosial, misalnya zakat. Itu saya kira mungkin relevan dengan pemikir-pemikir yang lain gitu ya. Mencari the social meanings of Islamic fundamentals value gitu ya, mencari makna sosial dari nilai-nilai dasar Islam, misalnya tauhid. Tauhid itu tidak hanya mengesahkan Tuhan, tetapi juga kesatuan umat manusia. Barang siapa ingin mengagungkan Tuhan, maka muliakanlah sesamanya. Kira-kira seperti itu. Itu kan sebenarnya juga dilakukan oleh Asghar Ali Engineer. Lalu soal Islam sebagai agama fitrah, Islam sebagai agama yang sesuai dengan, kalau dalam bahasanya Pak Abu, sesuai dengan sunnatullah. Jadi Islam adalah agama yang mengajak kita untuk menjaga keseimbangan dalam segala hal, menjaga keseimbangan antara hubungan manusia dan hubungan dengan Tuhan dan seterusnya. Islam sebagai agama fitrah, lalu tauhid, lalu ya dia melihat lagi konsep zakat dan seterusnya. Jadi saya baru melihat di dua level itu, Viv. Jadi satu di level kampus, karena dia juga ada di universitas apa ya, saya lupa, Cape Town University kah atau apa. Lalu dia juga mendampingi orang-orang yang terinfeksi HIV. Dia mendirikan Positif Muslim, co-founder. Lalu ya dan seterusnya lah, ada beberapa aktivitas yang lain. Jadi itulah dua ruang ini yang baru saya temukan. Mungkin nanti akan saya cek lagi apakah ketika dia beraktivitas sebagai bagian dari pemerintah itu juga merupakan rekomendasi dia untuk melakukan semacam menunjukkan kepada publik agar juga menguasai ruang-ruang seperti itu. Saya kira itu. Ada lagi teman-teman? Oke, silakan. Dalam perjalanan Farid Eshaq membela kaum marginal atau tertindas ini, biasanya kan apakah ada halangan-halangan atau tantangan-tantangan? Biasanya kan orang-orang seperti itu, misal membela orang yang dinas pemerintah institusi pemerintah, atau bagaimana, dan bagaimana Farid Eshaq mengatasi atau menghadapi hal tersebut? Iya, oke, itu selalu ada ya, apalagi di negara-negara berkembang atau negara-negara miskin. Jadi satu tentangan itu datang dari konservatis grup gitu ya, kelompok-kelompok konservatif. Yang kedua, sebenarnya ada orang yang merasa terganggu karena bukan masalah pemahamannya, tetapi masalah ekonominya, gitu, masalah ekonominya. Jadi kadang-kadang orang yang mungkin yang kelaparan itu lebih mudah untuk diprovokasi, kira-kira begitulah. Nah itu, jadi tantangan juga ada dari kelompok seperti ini. Lalu menariknya ya, bagaimana kemudian Eshaq merespon. Farid Eshaq tidak meninggalkan Afrika Selatan. Ini yang menurut saya membedakan dia dengan yang di sini-sini lah. Fazlur Rahman, misalnya Fazlur Rahman di kafir-kafirkan di Pakistan, tapi mungkin levelnya sudah terlampau parah kali ya kalau Farid Eshaq atau Nasr Abid Abu Zaid, sehingga kemudian dia keluar dari negaranya gitu. Farid Eshaq mungkin, saya nggak tahu situasi realnya. Farid Eshaq mungkin kritik atau tantangannya tidak separah yang dialami oleh Nasr Hamid, sehingga dia masih bisa diterima di di Afrika Selatan. Saya pernah dengar khutbah Idul Fitrinya Farid Eshaq. Saat itu dia cerita soal
atau kalau nggak salah dia menginterpretasikan walisana wa syafatain dan seterusnya. Dan saya kira menarik. Nah, jadi itu yang menurut saya faktor pembedanya. Farid Eshak tetap ada di sana karena apa? Karena kalau dia bicara tentang teologi pembebasan, teologi orang miskin di Amerika, itu kan nggak match itu, nggak ada link and match-nya, nggak nyambung. Bagaimana membangun, menyerukan semangat teologi pembebasan dalam konteks masyarakat yang sudah welfare, yang sudah sejahtera, yang sudah nggak punya masalah dengan keamanan, nggak punya masalah dengan kemiskinan dan seterusnya gitu. Makanya dia bertahan karena ya memang ya dia harus melakukan itu di sana gitu. Jadi ini produk berpikir yang memang lahir dari konteks Amerika Selatan yang miskin gitu. Kalau dia kemudian membawa konteks ini ke negara yang sejahtera, ke negara-negara maju, ini nggak cocok gitu. Audiensnya nggak pas. Mungkin dia akan membangun teologi yang berbeda, tetapi dia tanggung jawab moral sebagai teolog Afrika Selatannya tidak ada. Akan memberikan kontribusi kalau dia tetap di Afrika Selatan dengan semangat teologi pembebasannya itu. Nah, itu yang saya kira itu adalah sesuatu yang membedakan gitu. Yang membedakan. Nah, makanya dia bilang Rahim Tullah itu bilang show the potential. Dia menunjukkan bahwa ya, jadi tafsir pembebasan istilahnya ya, istilah si Farid Eshak itu liberating exegesis. Liberating itu pembebasan, exegesis itu tafsir lah. Tafsir pembebasannya Eshak itu setidaknya punya dua signifikansi. Pertama, dia menunjukkan bagaimana potensi teologi pembebasan itu berfungsi sebagai sesuatu yang viable, yang punya harapan lah kira ya, yang sangat bisa diandalkan sebagai kerangka alternatif untuk menjadi diskursus, untuk menjadi kerangka diskursus dalam dialog agama-agama. Agama-agama semuanya pasti bicara soal kemiskinan, ingin menjadikan agama sebagai spirit untuk melawan penindasan. Jadi udah kita nggak usah bicara soal apakah Yesus itu mati di tiang salib atau Yesus itu digantikan oleh Yudas Iskariot. Nggak ada kan kemiskinan yang Kristiani atau beras Islami itu. Semuanya kemiskinan ya kemiskinan gitu. Ketika misalnya saya lihat salam pegang perut gitu kan, ya saya kan nggak akan tanya gitu, lapar mas, iya pak, Islam atau Kristen gitu. Aduh, kalau laparnya Kristen berarti ya nggak jadilah gitu. Karena yang lapar orang Kristen. Makanya kata Gus Dur kan, kalau ada orang yang menolongmu, dia tidak akan pernah bertanya agamamu apa. Jadi beyond the symbol, beyond the religious symbols adalah kemanusiaan. Kemanusiaan itu yang menjadi concern-nya teologi pembebasan, khususnya masalah kemanusiaan, kemiskinan dan sebagainya. Jadi teologi pembebasan bisa menjadi kerangka alternatif solidaritas umat beragama. Karena apa? Karena kalau kita bicara tentang dialog teologi, mungkin hanya teolog aja yang bisa bisa menghadapinya, bisa berbicara atasnya gitu ya. Bagaimana misalnya orang Islam yang awam harus menjelaskan soal makna kafir dalam Al-Quran gitu. Ya nggak semua bisa, meskipun ada yang bisa gitu. Bagaimana makna kafir dalam Alkitab? Oke, gimana kalau begini aja gitu kan? Kalau kata Eshak, udah gini aja deh, kita bicara tentang common suffering, penderitaan bersama. Penderitaan bersama kita sebagai umat manusia adalah banjir itu demokratis. Dia nggak kenal yang kaya dan miskin, nggak kenal yang kafir ataupun yang mukmin, semuanya dihantamlah dia gitu. Apakah banjir itu takdir? Tidak. Kalau saya mau banjir itu bukan takdir. Enggak. Tadi mungkin Majid bercerita soal bagaimana lingkungan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau tsunami mungkin ya, kita nggak tahu bagaimana cara mengendalikan tsunami. Tapi kalau banjir kita tahu bahwa di sana ada bima kasabat aidin nas, ada tangan manusia, ada hutan yang digunduli, ada sampah yang dibuang sembarangan.
ini satu hal dulu ya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Saya juga heran ya. Indonesia itu negara dengan cadangan air tawar terbesar keempat sedunia. Indonesia cadangan air tawarnya itu keempat terbesar sedunia. Setelah, saya lupa, Brazil, Indonesia. Nah, artinya kalau misalnya kemarin kita kemarau panjang, ya kita punya cadangan yang cukup besar. Tetapi jangan lupa celakanya 80% cadangan itu ada di Kalimantan dan ada di Papua. Di Jawa itu hanya 4% cadangannya. Tahun 2040 kalau tidak salah prediksi Bappenas, masing-masing dari kita itu hanya punya cadangan 1000 liter per hari. Satu orang itu nanti hanya kebagian 1000 liter per hari. 1000 itu bukan jumlah yang banyak. Ya jangan dibayangkan 1000 itu untuk minum semua, gitu. Minum 1000 liter lah, gila aja gitu. Alvin bisa gendut mendadak. 1000 liter per hari, bayangkan kebutuhan kita per hari itu berapa gitu ya. Mandi, mencuci, MCK, minum dan sebagainya, konsumsi keseharian, dan perempuan yang paling menderita. Ya kan? Perempuan yang paling menderita. Jangan. Nah, ini perspektif ekofeminisme. Perspektif ekofeminisme. Air itu dilihat dari sudut pandang keperempuanan, sangat-sangat penting sekali. Nah, bagaimana menghadapi situasi seperti itu? Artinya apa? Artinya itu adalah keprihatinan kita bersama. Umat beragama bisa apa? Punya kontribusi apa terhadap ini? Gitu. Nah, kan orang nggak bakal nanya. Ya, nggak apa-apa lah di Nusa Tenggara kekeringan, sana orang-orang kafir semua gitu. Kan nggak bisa. Itu common suffering. Itu adalah penderitaan bersama. Itu penderitaan bersama kita sebagai umat manusia. Nah, cara baca atau cara pandang liberating exegesis ini, tafsir pembebasannya Farid Essaq itu bisa menjadi alternatif diskursus ketika kita ketemu dengan orang yang berbeda agama. Mari kita bicara soal kemanusiaan. Mari kita bicara soal kebersihan. Mari kita minimalisir penggunaan plastik misalnya. Meskipun jelek, tapi ya bisa untuk kampanye. Jadi diisi ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, teologi pembebasannya Essaq itu terasa signifikan karena ada Islam di dalamnya. Dia menubuh dengan Islam. Jadi kalau kita menolong orang lain, itu tidak hanya sekedar hablum minallah, hablum minannas, tapi di dalamnya itu ada ridho Tuhan, kira-kira begitu. Jadi ketika kita menolong orang yang sakit tanpa pandang dulu apakah yang sakit itu adalah seiman atau tidak, seagama atau tidak, kita tidak hanya menolong manusia, tetapi kita sedang menjalankan ajaran agama, Nah, menanamkan nilai spiritual di dalam laku sosial, di dalam perilaku sosial itu bagi beberapa kalangan umat Islam itu penting. Agar apa? Agar kita tidak hanya mendapatkan ridho dari manusia sama, tapi juga mendapatkan ridho dari Tuhan, kira-kira begitu kan? Kan orang itu selalu ada namanya teori pertukaran, teori pertukaran. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kan ada yang ditukar. Kalau kita menolong manusia, nanti Tuhan akan menukar pertolongan kita kepada sesama itu dengan hal lain. Karena ada manusia yang masih berpikir seperti itu. Nah, ketika menyematkan Islam di dalamnya, jadi Farid Essaq tidak hanya sekedar berbicara soal relasi sosial saja, tetapi juga relasi vertikal dengan Tuhan gitu. Tuhan itu meridhoi aktivitas kita. Nah, itulah dua signifikansi. Jadi teologi pembebasan bermanfaat untuk menjadi bahan diskursus dialog dengan umat beragama yang lain. Yang kedua, karena di dalamnya ada Islam, ada semangat Islam, maka aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh seorang muslim juga tidak hanya mengandung dimensi sosial, tapi juga mengandung dimensi
theological-nya atau dimensi ketuhanannya. Kalau saya tidak salah baca kira-kira seperti itu. Jadi kemiskinan, kemelaratan, kesengsaraan, ketertinggalan dan sebagainya itu menjadi penderitaan bersama, menjadi common suffering, menjadi perhatian bersama umat beragama. Itulah sekarang tanggung jawab kita. Nah, oke. Jadi seperti itu kira-kira. Dan terakhir sebagai penutup, nah ini saya membaca Farid Esak ya. Saya membaca Farid Esak. Saya kemudian mengambil kesimpulan bahwa kesalehan seseorang itu akan diukur oleh sejauh mana komitmennya untuk membebaskan yang tertindas, kira-kira seperti itu. Jadi Sidik ini saleh apa tidak? Oh, kalau dilihat dari sholatnya sih enggak kayaknya gitu. Tapi dia itu neraktir teman-temannya dan oh dia saleh. Ya minimal saleh secara sosial. Jadi kesalehan seseorang itu diukur pada komitmen, diukur pada sejauh mana dia memiliki komitmen terhadap yang tertindas. Kira-kira seperti itu closing statement saya pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih ya sahabat-sahabat, teman-teman sekalian atas waktunya. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.